Ya, saya akan langsung mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi akuntansi yang sederhana yang sudah saya share di link materi. Kita akan memindahkan dari kertas kerja yang manual yang ada di modul praktikum ini. Secara manual kita akan pindahkan ke dalam metode computerized atau komputer menggunakan program sangat sederhana yaitu Excel. Baik, langsung saja. Tahap pertama yang akan kita siapkan ya, jadi kita memulai dari tahap persiapan dulu. Yang pertama adalah berkaitan dengan data perusahaan ya, data perusahaan atau data entitas yang akan kita gunakan, yaitu kalian tinggal klik di sini ya, data perusahaan. Sudah ada data perusahaan, Anda klik, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti Anda tinggal isi nih tanggal awal periode fiskalnya sesuai dengan di modul ya, modul yang ini sesuai dengan di modul, bahwa awal transaksi itu, awal laporan keuangan atau awal keuangan akuntansi ini siklusnya dimulai dari tanggal 1 ya, dimulai dari tanggal 1 November. Oke, maka di sini tanggal awal periode fiskal kalian masukkan saja input 1 November. Untuk tahunnya bebas, di sini contohnya tahun 2020. Kemudian untuk periode laporan tanggal awal ya tentu saja tanggal 1 November 2020, kemudian tanggal akhirnya ya sesuai dengan modul ini ada 2 bulan ya, November dan Desember. Nah, maka di sini tanggal awal November dan tanggal akhirnya sampai 31 Desember 2020. Nah, untuk format tanggal di sini menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya Anda memasukkan 31 Desember, jadi Anda cukup ketik saja 31 Desember gitu ya. Langsung Anda enter. Gini 31 Desember gitu ya, 2020. Nah, ini awas, kadang-kadang suka keliru di tahunnya. Ya, kalau di sini tahunnya 2020 ya di awal periode fiskalnya, maka di periode laporan itu harus di tahun 2020 juga. Oke ya, jadi jangan sampai tahun 2021 nanti di input atau 2022 barangkali. Jadi ini harus sinkron. Periode laporan berikutnya data perusahaan. Data perusahaan tinggal isi saja nama perusahaannya Dunia Boneka sesuai dengan ada di modul ini ya, Dunia Boneka nama perusahaannya. Kemudian alamatnya Jalan Ciputat Raya, dan juga di modul semuanya tinggal isi saja. Kotanya, provinsi, kode pos sampai email. Kalau ada silakan Anda isi, kalau nggak ada silakan kalian kosongkan. Kemudian untuk kategori untuk jurnal khususnya di sini sudah saya siapkan ada 4, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Ya, khusus untuk bagian ini Anda tidak perlu menambahkan atau mengurangi, karena di sini sudah saya atur sedemikian rupa untuk memudahkan kalian. Nah, kalau sudah, kalian bisa kembali ke tab menu data perusahaan tadi sudah ya. Kemudian kita sekarang masuk ke persiapan, yaitu menyiapkan kode akun. Nah, kode akun kira-kira tampilnya seperti ini. Ya, sebenarnya di awal ini kosong ya, nggak ada. Nah, tampilannya kosong, nggak ada. Nah, ini tinggal Anda salin saja. Ini sebenarnya nama akunnya salin dari mana? Salin dari modul. Di modul sini itu sudah ada kode akunnya. Nah, ini Anda tinggal salin setiap kode akun yang ada di sini, mulai dari 1000 ya, kodenya 1000 untuk akun kas, 1001 untuk bank, begitu seterusnya sampai akun terakhir yaitu 7500 beban pajak atas jasa giro. Anda salin semua, masukin ke sini. Itu ya, sama ya, kas 1000. Oke. Nah, nomor akun kas 1000 ini sama dengan yang ada di sini. Nah, ini 1000 akun kas, kemudian 1001 untuk bank. Begitu seterusnya sampai akun yang terakhir yaitu tadi 7500 beban pajak atas giro terakhir. Nah, ini tambahkan satu yaitu kode. Kalau di sini 8000 ya, Anda bebas, yang penting kodenya belum ada di akun sebelumnya. Di sini contohnya saya punya tambahkan satu akun lagi, yaitu tambahkan satu kode akun dan akun lagi yaitu kodenya 8000. Nama akunnya harga pokok penjualan. Nah, setelah nomor akun dan nama akun Anda isi ya, Anda tinggal salin ini dari sini, Anda masukkan ke sini. Ke sini nanti Anda tinggal masukkan. Kemudian ada lajur saldo. Nah, lajur saldo ini adalah saldo normalnya. Ya, contoh kas. Ya, kas saldo normalnya ada di mana? Debit atau kredit? Debit. Bank, saldo normalnya di debit, piutang dagang debit, cadangan piutang tak tertagih di kredit, persediaan barang dagangan di debit, perlengkapan kantor debit, sewa kendaraan dibayar di muka debit, saldo normalnya, kemudian asuransi dibayar di mukanya debit, iklan dibayar di mukanya debit, tanahnya debit, bangunan normalnya di debit, akumulasi penyusutan
bangunan di kredit, peralatan di debit, akumulasi penyusunan peralatan di kredit, komputer di debit, akumulasi penyusunan komputer ada di kredit, kemudian kendaraan bermotor senormalnya ada di debit, akumulasi penyusutan kendaraan bermotornya di kredit, hutang dagang di kredit, hutang gaji di kredit, modal di kredit, prive ada di debit saldo normalnya. Kemudian untuk penjualan saldo normalnya ada di kredit, retur penjualan normalnya ada di debit, potongan penjualan di debit, pembelian di debit, retur pembelian di kredit, potongan pembelian di kredit, beban gaji di debit, beban insentif debit, beban iklan debit, beban penyusutan debit. Kemudian beban penyusutan peralatan debit, beban penyusutan komputer debit, beban penyusutan kendaraan bermotor debit, beban BBM debit, beban parkir juga di debit, beban cadangan piutang tak tertagih ada di debit, beban asuransi debit, beban listrik debit, beban telepon debit, beban retribusi jaga malam di debit, beban administrasi bank debit, beban perlengkapan kantor debit, pendapatan jasa giro kredit, beban pajak atas jasa giro debit, yang terakhir harga pokok penjualan di sebelah debit saldo normal nih. Untuk mengisi saldo normal ini, lajur saldo Anda tinggal klik saja. Ya, ada tanda panah nih di sebelah kanan. Tinggal klik apakah debit ataukah kredit. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Anda juga harus isi yang namanya lajur laporan. Ya, kebetulan di sini sudah terisi. Cara isinya juga sama, Anda tinggal pilih saja laba rugi atau neraca. Jadi lajur laporan ini adalah kita harus menentukan kira-kira setiap akun ini nanti akan masuk ke laporan yang mana. Laporan keuangan yang mana, neraca atau laba rugi. Ya, kira-kira seperti itu inti dari tujuan dari lajur laporan ini. Menentukan akun-akun mana, kalau tadi saldo normalnya di sebelah mana, kalau sekarang nanti akun ini masuknya ke laporan mana, laporan keuangan sebelah mana. Apakah neraca ataukah laba rugi. Nah, di sini contohnya untuk kas nanti dia akan masuk ke laporan neraca, bank masuk laporan neraca, piutang masuk laporan neraca, cadangan piutang tak tertagih masuk neraca, persediaan barang dagangan neraca, perlengkapan kantor masuk neraca nanti ya. Sewa kendaraan dibayar di mukanya neraca, kemudian asuransi dibayar di mukanya neraca, iklan dibayar di mukanya neraca, tanahnya masuk neraca, bangunan masuk neraca nanti di laporan. Akumulasi penyusutan neraca, peralatan masuk neraca, akumulasi penyusutan peralatan neraca, komputer neraca, akumulasi penyusutan komputer ada di neraca. Kemudian kendaraan bermotor neraca, akumulasi penyusutan neraca, hutang dagang nanti masuk neraca, hutang gaji masuk neraca, modal masuk neraca, prive masuk neraca. Ya. Mulai dari penjualan laba rugi, retur penjualan laba rugi, potongan penjualan laba rugi, pembelian laba rugi, retur pembelian laba rugi, potongan pembelian laba rugi, beban gaji laba rugi, beban insentif laba rugi, beban iklan laba rugi, beban penyusutan bangunan laba rugi, beban penyusutan peralatan laba rugi, beban penyusutan komputer laba rugi, beban penyusutan kendaraan bermotor laba rugi. Berikutnya beban BBM masuk laba rugi, beban parkir nanti dia masuk laba rugi, beban cadangan piutang tak tertagih nanti masuk laba rugi, beban asuransi laba rugi, beban listrik laba rugi, beban telepon laba rugi, beban retribusi laba rugi, beban administrasi laba rugi, beban perlengkapan laba rugi. Kemudian pendapatan jasa laba rugi juga, beban pajak atas jasa giro laba rugi, terakhir harga pokok penjualan itu masuk laba rugi. Nah, itu tahap persiapan berkaitan dengan kode akun. Saldo awal dikosongkan kecuali kalau misalnya kita ada data berkaitan dengan saldo awal. Misalnya saldo awal di bulan sebelumnya ada, nanti tinggal masukkan kasnya berapa, piutangnya berapa dan seterusnya. Kebetulan di kasus dunia boneka ini kita nggak punya yang namanya saldo normal ya, jadi silahkan Anda kosongkan saja. Kemudian untuk saldo penutupan nanti ini kalian nggak perlu isi, nanti akan terisi otomatis kalau semua siklus sudah kita selesaikan, nanti akan otomatis terisi. Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, berikutnya ini kode akun utama ya. Ini saya sebut dengan kode akun utama yang mulai dari kas sampai tadi terakhir harga pokok penjualan. Kemudian berikutnya tahap persiapan yang terakhir yaitu kode akun pembantu. Ya, kode akun pembantu. Karena di perusahaan dagang maka ada namanya kode akun pembantu yang akan kita gunakan. Nah, kode akun pembantu ini kalau kita lihat di modul itu ada ini ya. Nah, ini ada 6, 3 untuk piutang dan 3 untuk hutang. 3 piutang untuk Mega, Inti dan Jaya, 3 hutang untuk Mikidol, Norita dan Naruto.
Ya, semuanya akan kita buat sama persis seperti tadi akun daftar akun, kode akun utama. Anda tinggal salin saja, misalnya yang pertama adalah piutang dagang Mega. Oke, nomor akun, ya nomor akun karena tadi kalau Anda masih ingat piutang ini piutang, buku besar pembantu piutang. Kalau Anda masih ingat kode akun utama tadi akun piutang, yaitu kodenya 1100. Betul ya? Maka di kode akun pembantu untuk piutang itu harus diawali juga dengan kode akun utama tadi. Contohnya 1100, sama ya. 1100, maka untuk piutang Mega juga 1100. Kemudian kita tambahkan kodenya, misalnya angka 1. Di sini contohnya strip angka 1 contohnya ya. Nah, kodenya 1100 ini diambil dari kode akun utama piutang, kemudian strip 1 ini dari nomor urut ya untuk memudahkan kalian. 1100 kode akunnya strip 1, nama akun pembantunya Mega, kemudian diisi juga nanti nomor akun kontrol. Nah, nomor akun kontrol ini tadi ya, karena ini buku besar pembantu, kan ini pembantu piutang. Nah, maka akun kontrolnya itu akun piutang. Tadi kodenya berapa piutang? 1100. Nah, maka di sini Anda tinggal ketik saja 1100, akun kontrolnya nanti akan secara otomatis. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh, misalnya ini belum terisi misalnya. Maka yang pertama ini 1100 strip 1 untuk pembantu piutang Mega. Nomor akun kontrolnya tadi piutang ya 1100. Ya, Anda tinggal ketik, Anda enter, akan muncul otomatis nama akunnya. Atau bisa juga Anda pilih dari sini. Anda bisa klik tanda panahnya, Anda cari kode akunnya 1100. Ya, kalau tadi diketik sekarang dipilih, coba. Saya pilih 1100. Anda tinggal klik nih tanda panahnya, kemudian Anda cari, scroll 1100 area, Anda tinggal klik, otomatis nama akunnya muncul. Ya, itu untuk yang Mega pertama. Lajur neracanya sama seperti di kode akun pertama, lajur neraca. Ya, lajur neracanya nanti sama seperti lajur saldo, dia saldo normalnya nanti ada di mana? Debit atau kredit, ya kan, sama dengan piutang karena masuk dalam kategori piutang, maka neracanya ada di sebelah debit. Lajur laporannya, nah sama seperti tadi piutang, ya piutang neracanya laporannya masuk ke dalam laporan neraca, maka di pembantu pun sama, lajur laporannya masuk ke neraca juga, jadi harus sama. Nah itu. Kemudian untuk yang berikutnya tadi Mega sudah, sekarang yang inti. Ya, yang inti kita buat lagi. Kalau tadi 11001 untuk Mega, sekarang 1100 strip 2 untuk inti. Nomor akun kontrolnya sama. Nah, Anda tinggal ketik saja boleh. Lajur neracanya debit, lajur laporannya neraca. Yang ketiga piutang untuk Jaya. Ya, untuk Jaya kita bikin lagi 1100 strip 3, nama akunnya Jaya, kontrolnya 1100. Akan muncul piutang dagang, lajur neracanya di debit, lajur laporannya di sebelah neraca. Nah, kemudian kalau tadi piutang udah nih, piutang udah semua, Mega, Inti, Jaya sudah kita buat semuanya yang 3 ini nih. Ya, sekarang kita buat yang utang. Ya, utang dagang ada Mikidol, Norita, Naruto. Sama seperti tadi piutang. Nah, karena ini masuk utang, maka utang kode akun utamanya yaitu, kita lihat dulu kalau Anda lupa, ada 2000 pas. Ya, kode akunnya 2000. Nah, jadi di sini nanti Anda buat lagi 2000 strip 1 untuk nomor urut Mikidol, kita kasih nama Mikidol. Ya kan, Mikidol. Akun kontrolnya ya. Tadi piutang, sekarang utang. Seperti ini, neracanya kredit, neracanya laporan neracanya neraca. Nah, kemudian untuk yang kedua, tadi Mikidol sudah, sekarang yang Norita. Nah, Norita juga sama. 2000 strip 2, kasih nama Norita, akun kontrolnya 2000 ya, utang. Kita ngacu ke utang dagang. Neracanya kredit, lajur laporannya neraca. Berikutnya 2003 untuk Naruto ya, Naruto yang ketiga, hutang sama 2000, utang dagang, lajur neraca kredit neraca. Sudah awal silakan Anda kosongkan. Nah, itu sementara tahap persiapan sebelum kita masuk ke transaksi. Terima kasih, saya Ari, kita lanjut ke video berikutnya.